Kembali ke Satria Peningkat yang membawa spirit dewa, berarti kiprahnya juga selalu aman ya, karena selalu dikawal oleh para dewa. Oh iya, selalu dikawal para dewa. Jadi sepak terjangnya itu langsung atau tidak langsung, dia itu selalu diayomi karena dia juga sopan terhadap kehidupan yang sudah dinyatakan tiada. Misalnya para leluhur. Ya, terahnya Satria Peningkat ya. Kan ada yang bilang dari terah Arjuna, tapi juga ada yang bilang di banyak yang BA ke saya, mungkin Satria Peningkat dari terah Gunung Lawu gitu. Gimana? Semua itu benar, karena yang namanya terah itu kan keturunan gen keturunan, dan itu sekian ratus tahun, sekian ribu tahun itu terah itu dimanapun nggak bisa hilang. Terah Arjuna misalnya mungkin sudah ada di Medan menjadi orang Batak, sudah ada di Manado menjadi orang ini, ada di sini menjadi mungkin seperti itu. Tapi yang namanya terah sinar gaib, ya itu pasti tetap senyawa dengan kehidupan itu, sehingga mereka dimanapun berada, pikirannya, kehidupannya itu selalu berpikiran tentang bangsa dan negara. Itulah satu himpunan masyarakat yang disebut gotong royong. Dan ini gotong royong itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Ciri khas masyarakat kita itu hidupnya itu gotong royong. Gotong itu ngangkat, royong itu bareng-bareng, diangkat bareng-bareng demi kepentingan bersama. Pada waktu gotong royong tadi itu tidak ada masing-masing yang merasa mempunyai andil yang besar dan tinggi dan mahal. Misalnya seorang konglomerat yang punya duit untuk membangun jembatan, ya nyumbang duit. Dah nanti betonnya yang belikan saya, anunya saya. Sing tukang batu karena tidak punya, ya saya bisa cuma tukang batu aja, ya nggak apa-apa. Karena nanti nggak ada tukang luluh, tukang batu nggak jadi jembatan. Terus, waduh Pak, saya tuh ini cetok ya tidak punya, ini nggak bisa. Bisa saya berdoa, ada apa-apa, berdoa itu penting, ayo. Karena berdoa supaya kerjaan ini lancar. Nah itulah kehidupan gotong royong, itulah yang digali oleh Bung Karno ribuan tahun yang lalu. Ya, inilah disebut asal mulanya Pancasila, disebut Eka Sila, itu gotong royong. Nah, di dalam gotong royong itu ternyata ada perilaku manusia yang sifatnya tiga. Satu religius, kedua kali manusiawi, ketiga dinamis. Ya. Religius itu adalah orang tidak mungkin mau bergotong royong kalau tidak hatinya itu bersih dan berbudi luhur ya. Religius. Manusiawi karena yang dikerjakan itu demi kepentingan sesama, kemanusiaan. Dinamis itu pasti gerak. Kalau ngumpul jogrok-jogrok karo rokokan karo ngopi tok itu gotong royong ya. Kalau gotong royong mesti ada yang dikerjakan. Nah, ternyata tiga inilah pecah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Yang satu keluhuran budi menjadi ketuhanan yang Maha Esa, lalu kebersamaan yang giat aktif tadi itu menjadi kebangsaan, lalu ketiga menjadi sosiodemokrasi demi kepentingan kemakmuran bersama. Itu menjadi Trisila, Eka Sila, Trisila, lalu menjadi Pancasila. Keluhuran budi menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan pecah menjadi dua, kebangsaan dan kemanusiaan. Nah, kenapa kok kebangsaan nomor dua? Kalau kemanusiaan ditaruh di nomor dua seperti zaman Orde Baru, ini justru manusia lama-lama diberi kebebasan akhirnya menjadi binatang. Manusia itu lah diberi kebebasan, sakmone dhewe Pak, jadi binatang ya kan? Maka dari itu kebangsaan yang nomor dua, sesuai dengan firman di dalam kitab-kitab suci, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Orang kulit hitam diberi benua yang namanya Afrika, orang kulit putih diberi benua yang namanya Eropa, orang kulit kuning diberi benua yang namanya daratan Cina. Nah kita itu termasuk orang kulit berwarna. Ya kuning, ya ireng, ya putih, di sini ada menjadi satu lah.
Indonesia itulah merupakan perwujudan surga dunia yang harus kita jaga. Kemudian tadi yang kembali ke Satria Peningkat yang membawa spirit dewa, berarti kiprahnya juga selalu aman ya, karena selalu dikawal oleh para dewa. Oh iya, selalu dikawal para dewa. Jadi sepak terjangnya itu langsung atau tidak langsung, dia itu selalu diayomi karena dia juga sopan terhadap kehidupan yang sudah dinyatakan tiada. Misalnya para leluhur, seorang yang peka terhadap alam dan leluhur itu suatu saat kalau lewat tempatnya itu, misalnya ada tempat makam leluhur kuno misalnya, sopan nun sewu yang dari langkung di pangestu, itu diucapkan kata-kata itu, dan itu telaten sekali. Jadi mereka unggah-ungguhnya sopan sekali. Waduh, sopan sekali. Bahkan kepada kehidupan gaib itu tidak mau memfitnah. Misalnya gendruwo itu jahat, jin itu jahat, tidak mau memfitnah. Meskipun dia juga ngerti tentang itu semuanya. Kemudian tentang terahnya Satria Peningkat ya. Kan ada yang bilang dari terah Arjuna, tapi juga ada yang bilang di banyak yang WA ke saya, mungkin dari terah Gunung Lawu gitu. Gimana? Semua itu benar, karena yang namanya terah itu kan keturunan gen keturunan, dan itu sekian ratus tahun, sekian ribu tahun itu terah itu dimanapun nggak bisa hilang. Terah Arjuna misalnya mungkin sudah ada di Medan menjadi orang Batak, sudah ada di Manado menjadi orang ini, ada di sini menjadi, mungkin seperti itu. Tapi yang namanya terah sinar gaib ya itu pasti tetap senyawa dengan kehidupan itu, sehingga mereka dimanapun berada, pikirannya, kehidupannya itu selalu berpikiran tentang bangsa dan negara.